Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Anissa dengan NIM 012011133116. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran, jurusan Kedokteran, Universitas Erlangga. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai menyikapi efektivitas vaksin COVID-19 dari sudut pandang filsafat ilmu. Ya, jadi sebenarnya apa sih filsafat ilmu? Filsafat dapat diibaratkan sebagai motor penggerak kehidupan, baik sebagai suatu individu, pribadi, maupun kolektif dalam masyarakat. Ilmu merupakan hasil berpikir yang rasional yang dapat diibaratkan sebagai alasan dari pergerakan kehidupan itu sendiri. Keduanya bergabung menjadi sesuatu yang disebut filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan suatu pemikiran reflektif terhadap persoalan yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan sisi kehidupan. Pembahasan mengenai filsafat ilmu sangatlah penting, karena peran dari filsafat ilmu manusia memiliki kemampuan untuk dapat melihat kebenaran di antara kebenaran lainnya. Dengan adanya filsafat ilmu juga membuat manusia mampu untuk membuat suatu alternatif dalam menghadapi masalah. Di samping itu, filsafat ilmu juga memberikan suatu petunjuk, sehingga manusia dapat menyelaraskan antara logika, rasa, rasio, pengalaman, dan agama sebagai pemenuhan hidup. Selanjutnya, apa saja cabang dari filsafat ilmu? Landasan ilmu dalam filsafat memberikan dorongan bagi perkembangan ilmu pada berbagai tataran, di antaranya pada ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu pengetahuan. Ontologi mengajarkan manusia untuk dapat mempelajari mengenai hakikat sesuatu yang memiliki wujud dengan berdasarkan logika. Epistemologi mengajarkan manusia mengenai tata cara mendapatkan ilmu maupun keilmuan dengan metode non-ilmiah, ilmiah, dan problem solving. Aksiologi menyoroti masalah mengenai kegunaan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan manusia, dan dengan logika ilmu pengetahuan, manusia dapat memahami bahwa ilmu bersifat logis, rasional, serta masuk akal. Vaksin dan kondisi wabah COVID-19. Vaksin menurut definisi adalah agen biologis yang memperoleh respons imun terhadap antigen spesifik yang berasal dari patogen penyebab penyakit menular. Meskipun penyebaran virus corona SARS-CoV-2 ini yang menyebabkan COVID-19 ini di Cina itu secara efektif telah dapat dikendalikan, epidemi global belum berhenti. Menurut data dari WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, pada 15 Februari 2021, jumlah kumulatif kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di seluruh dunia mencapai 108.579.352 dengan kematian kumulatif mencapai 2.396.408. Pandemi COVID-19 sebagai peristiwa kesehatan masyarakat global utama telah menjadi ancaman bagi semua umat manusia, nggak hanya buat tenaga medis saja. Pandemi ini juga berdampak pada seluruh aspek, baik politik, ekonomi, dan budaya dunia. Lalu, vaksin sudah berkontribusi dalam menyelamatkan banyak nyawa manusia dari pandemi yang terjadi beratus-ratus tahun yang lalu. Sehingga jika dilihat dari sudut pandang logika ilmu pengetahuan, efektivitas berbagai jenis vaksin untuk masing-masing penyakit sudah terbukti. Dan manfaat yang diharapkan lebih berpengaruh dalam pengambilan keputusan individu daripada efek samping yang diharapkan. Serta minimalnya efek interaksi menunjukkan bahwa individu mempertimbangkan efek samping dan manfaat secara mandiri. Sampai saat ini masih banyak individu yang meragukan keefektifan vaksin ini. Suatu studi systematic review yang dilakukan di China menyatakan bahwa sebagian besar vaksin COVID-19 efektif dan aman. Vaksinasi dosis ganda itu emang dianjurkan. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menyelidiki kemanjuran dan keamanan jangka panjang dari vaksin dan pengaruh dosis, usia, dan proses produksi terhadap kemanjuran perlindungan.
Penerimaan vaksin universal sangatlah penting untuk memberikan kekebalan kelompok, sehingga mereka yang tidak dapat dilindungi secara langsung dengan vaksinasi dapat dilindungi oleh kekebalan komunal atau herd immunity. Pendidikan vaksin akan sangat penting dalam mempertahankan kemajuan yang telah dibuat dalam mengurangi maupun memberantas banyak penyakit menular. Lalu, kenapa kita harus mendapatkan vaksinasi? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi vaksin mengandung virus yang sama dengan virus yang menyebabkan penyakit, tapi bedanya adalah virus yang akan dimasukkan ke dalam tubuh kita melalui vaksinasi atau virus yang terdapat di dalam vaksin tersebut itu sudah dikendalikan atau dilemahkan. Sehingga apabila nanti orang tersebut terpapar dengan virus yang sama, maka tubuh kita akan sudah mengenali virus tersebut sehingga sistem imunitas yang terbentuk akan dapat langsung menghancurkan virus tersebut. Lalu gimana sih efektivitas vaksin COVID-19 di Indonesia? Efikasi vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia sendiri itu udah sebesar 65,3%. Sehingga ini berarti bahwa harapan vaksin ini untuk menurunkan kejadian penyakit corona itu mencapai 65,3%. Skala ini tentunya udah melebihi standar dari WHO karena standar WHO itu adalah minimal efikasi vaksin sebesar 50%. Selanjutnya, peran logika pengetahuan dalam sikap masyarakat terhadap efektivitas vaksin COVID-19. Logika ilmu pengetahuan memiliki peran penting untuk mengembangkan pola pikir masyarakat berdasarkan scientific facts. Dengan berbagai jurnal penelitian yang telah mendukung efektivitas vaksin COVID-19, masyarakat diharapkan dapat berpikir kritis dalam menyikapi keputusan untuk mendapatkan vaksin atau tidak. Karena manfaat yang diberikan oleh vaksin itu lebih besar daripada efek sampingnya. Pada makalah yang saya buat, saya memilih golongan utama yang akan menjadi sasaran edukasi efektivitas COVID-19 ini. Saya memilih individu dengan usia produktif. Karena pada individu usia produktif cenderung memiliki pemikiran kritis terhadap isu-isu terkini, termasuk vaksinasi COVID-19 yang sedang berlangsung. Yang menjadi suatu masalah adalah informasi yang didapatkan mengenai vaksin tidak hanya didapatkan dari profesional perawatan kesehatan, tetapi dapat didapatkan dari berbagai sumber informasi, baik online dan sosial media. Hal ini kadang menjadi suatu masalah karena akan membuat gap kepercayaan antara pasien dan juga tenaga medis, karena informasi yang diberikan seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak isu-isu atau hoaks yang beredar mengenai vaksin ini sendiri. Di antaranya vaksin dapat menyebabkan kematian dan segala efek samping yang berat. Tentunya itu adalah hoaks karena berdasarkan yang saya baca dari jurnal kesehatan dan juga dari informasi COVID-19 di Indonesia yang terpercaya, bahwa sebenarnya setelah diselidiki, orang-orang yang diduga meninggal karena efek dari vaksin COVID-19 itu sebenarnya tidak meninggal karena efek COVID-19. Maaf, bukan meninggal karena efek vaksin COVID-19, melainkan karena memang adanya penyakit kongenital atau penyakit bawaan seperti diabetes maupun kardiovaskular dan penyakit lainnya yang menyebabkan meninggalnya orang tersebut. Itulah kenapa pentingnya berpikir berdasarkan logika ilmu pengetahuan dalam meninjau efektivitas vaksin ini. Penerimaan vaksin telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun hasil awal yang menggembirakan untuk uji coba vaksin virus corona untuk mencapai herd immunity masih dibutuhkan usaha yang substansial. Sebuah penelitian yang mempresentasikan skenario yang variasikan kemanjuran vaksin, efek samping ringan, dan reaksi parah terhadap perwakilan sampel dari populasi AS, penerima vaksin meningkat ketika kemanjuran meningkat melebihi 70%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penelitian yang mendasari masyarakat dapat menyikapi positif tentang keefektifan vaksin COVID-19 dan menciptakan pola pikir yang berdasarkan logika ilmu pengetahuan. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.